Kalau ditanya berapa banyak kerugian saya, nama kamu hancur sehancur-hancurnya pun tidak bisa mengganti kerugian saya dan mama saya. Berapa banyak air mata saya, berapa banyak air mata mama saya yang kami sudah dihina, moral lu gak bisa ganti dengan berapapun materi lu, gitu loh. Jadi kalau ditanya masalah itu tidak bisa. Hai, saya Menul. Jangan lupa ya kalian subscribe dan like channel channel YouTube Detik 60.tv, di mana di channel itu kalian bisa mendapatkan berita-berita terupdate dari seluruh selebriti Nusantara. Jangan lupa ya subscribe dan like Detik 60.tv. Thank you. Denny Sumargo mengaku terkejut mengetahui permasalahannya dengan DJ Feryni Hasan kembali menjadi sorotan. Ia juga membantah tudingan sebagai pihak yang mengungkit-ungkit masalah tersebut. Denny Sumargo membuktikan pernyataannya untuk mengambil langkah hukum buntut dari masalah dengan DJ Feryni Hasan terkait tes DNA yang kembali memanas. Didampingi kuasa hukumnya, Denny Sumargo mendatangi Polda Metro Jaya dan melaporkan DJ Feryni Hasan atas dugaan pencemaran nama baik. Lewat pelaporan ini, Denny berharap penyidik akan segera memprosesnya. Tiba-tiba langsung ke polisi, ada apa sih, Bang? Ini mau perpanjang SIM. Bener habis SIM gue. Jadi ada apa, Bang? Nanti aku jelasin, aku ke dalam dulu karena kita udah ditunggu. Bang, katanya mau laporin pencemaran nama baik ya? Ya, Nanti kita jelasin setelah ini. Sebentar doang sih paling kita. Berapa kuasa hukum, Bang, hari ini? Oh, ini ada Pak Muhammad Anwar, ada Mas Istri sama Mas Sogi. Mas Sogi dari kemarin kan kita pakai mereka juga bantu untuk yang kasus manajer gua dan udah selesai dengan baik dan mereka bekerja dengan sangat luar biasa. Kali ini bantu lagi ya awal ya. Karena mereka sangat bisa diandalkan lah sebagai kuasa hukum untuk membantu pelaporan dan juga untuk memfollow up pelaporan udah sampai di mana. Tapi ini ada dari Untuk ini. Ya, laporannya gimana tadi, Pak? baik, terima kasih ya kawan-kawan semua. Jadi sehubungan dengan adanya peristiwa lama diangkat lagi ya. Jadi untuk meredam supaya juga ini berproses secara hukum, ada juga saya harus lindungi hak klien saya, sehingga atas keputusan dari Om Denny ya, Pak Densu untuk melaporkan atas perbuatan pencemaran nama baik. Ya, tadi sudah kita buat laporan. LP-nya, Bang. Ya. Ini bukti LP-nya. Tahan, Bang. Ini bukti LP-nya ya. Nanti aja. Nanti foto. Ya, pasal yang kita tuduhkan 310, pasal 310 ya, 311 KUHP ya, 315 juga. Kemudian jungtonya pasal 27 ayat 3 ya Undang-Undang ITE. Ya, jadi Apa aja? Pencemaran ya, nama baik. itu tadi pencemaran nama baik ya. Dan apa namanya, dengan kita lakukan ini, ya saya harap untuk nanti ya tinggal penyidik lah untuk melakukan langkah-langkah penyelidikan dan penyidikan nanti. Oke, akhirnya Mas. Atau Ferni? Iya. Terlapornya dalam bidik atau Ferni? Iya, atas nama itu. Oh, atas nama itu? PH ya. Oke. Mas ini akhirnya memutuskan untuk melaporkan Mas Denny. Kaget juga, maksudnya kenapa? Jadi ada yang bilang katanya gara-gara saya ada klipan video waktu lagi ngobrol sama Dr. Richard. Di situ kan saya lagi cerita sama Dr. Richard bagaimana kita harusnya bisa memaafkan segala yang sudah terjadi. Nggak ada urusannya sih sama dia. Cuman masalahnya dia ngerasa kok gue ngebahas itu lagi. Ya gue kan membahas itu kan dari perspektif gue, pengalaman hidup gue yang gue bisa bagi ke orang. Nah apa ya mau gue bahas, ya kan? Nah gue bahas itu untuk memberikan insight buat Dr. Richard karena dia tidak bisa memaafkan katanya waktu itu. Gue bilang bisa lah, kita semua bisa memaafkan. Tapi bukan berarti kalau kemudian kita memaafkan orang itu bisa semena-mena lah, ibaratnya gitu. Nah akhirnya dibikinlah dia satu postingan, yang postingan itu membuat orang tuh menafsirkan macam-macam. Kesannya bahwa hasil tes DNA saya yang dulu itu diragukan.
lembaga Eijkman di bawah RSCM yang kredibilitasnya sudah dari zaman dulu diragukan. Kemudian dia kesannya nih ya, kesannya saya itu tidak berani untuk tes DNA kedua kali. 4 tahun yang lalu di acaranya Pak Hotman Paris, saya waktu itu ditelepon langsung, ditodong dan ditanya, saya jawab iya, tidak ada masalah gitu loh. Cuman kesini-sini kok sama aja nih, begini terus. Ini kapan selesainya sih? Kan bukannya dulu udah beres ya? Maksudnya, nah ada orang yang bilang, saya kenapa nyinggung dia? Saya nggak mau nyinggung siapa-siapa. Kalau ditanya, apakah saya nyinggung dia ada tujuan untuk supaya buat ngejahatin dia, buat apa? Gitu loh, kerugian saya udah terlalu banyak. Kalau ditanya berapa banyak kerugian saya, nama kamu hancur sehancur-hancurnya pun tidak bisa mengganti kerugian saya dan mama saya. Berapa banyak air mata saya, berapa banyak air mata mama saya yang kami sudah dihina, moral lu nggak bisa ganti dengan berapapun materi lu, gitu loh. Jadi kalau ditanya masalah itu tidak bisa. Yang saya maksud di sini adalah jangan cari sesuatu yang lu sendiri tidak bisa buktikan. Lu mempertanyakan tes DNA yang kedua, berarti lu harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama itu tidak benar. Ada sogokan, ada oknum atau tidak, lu harus bisa buktikan itu. Tes DNA kedua, oke, 3, 4, 5 saya mau oke Pak ya, kita harusnya oke gitu loh. Cuman jangan mengangkat satu isu yang lu nggak bisa pertanggungjawabkan, karena ini melibatkan lembaga, melibatkan nama, melibatkan pengacara, melibatkan banyak hal. Edukasi macam apa yang mau dikasih publik ini? Kalau saya dari awal tidak mau tes DNA ya oke lah. Saya dari awal kasihan mau minta tes DNA, saya sampai dipojokkan, saya nangis di TV, nggak ada yang percaya saya. Orangnya lari kiri kanan, bikin cerita di media, orang percaya berita itu. Saya nggak ada yang percaya. Sekarang saya sudah punya keluarga, sudah punya istri, iya kan? Saya udah punya keluarga istri saya, ya saya juga harus juga jaga mereka punya perasaan. Saya juga harus bisa bersikap gitu. Terus sih kan gimana kok artinya dengan berita ini dan Ci Olive, mama sendiri gimana kok? Ya kalau dari istri saya, Ci Olive, dia kan berbesar hati. Dia maksudnya, ya dia ngerti lah, sebelum saya nikah saya udah cerita. Cuma kan biar gimana kan, dia punya orang tua ya. Saya ini kan sedih kadang-kadang. Saya pikir saya ini pengen berusaha untuk menjadi lebih baik. Kasihlah saya kesempatan untuk jadi lebih baik. Tapi kok saya masih diragukan gitu. Masa iya saya mau bisa pergi bayar RSCM? Berapa banyak uang gue saat itu mau bayar, dengan uang gue yang sekarang pun gue gak bisa bayar RSCM. Kredibilitasnya tinggi sekali gitu loh. Terus kemudian bagaimana saya harus mempertanggungjawabkan diri saya sebagai laki-laki kepada keluarga saya, istri saya, keluarga istri saya. Sampai istri saya pernah nanya, yang dulu yang kamu kok nggak laporin dia, kalau itu jelas-jelas dia udah fitnah kamu, udah cemarin nama baik kamu sampai nggak punya kerjaan, kamu itu dihina hampir satu Indonesia, orang lain tuh sampai masih banyak loh yang jengkel sama kamu sekarang gitu loh. Saya bilang saya kasihan karena dia punya anaknya tuh 2 kalau saya nggak salah. Dia punya anak, dia bagaimana mau biayain anaknya. Istri saya tuh sampai ngomong, tapi kamu pernah nggak kasihan sama diri kamu sendiri? Ya kalau saya mah rugi nggak apa-apa ya. Ya memang ini udah takdir atau karma saya pernah nakal atau segala macam. Cuman dia ngomong terakhir itu yang bikin saya ya juga ya. Dia bilang gini, bagaimana dengan perasaan mamamu, istrimu, keluarga istrimu, kamu pikirin kan? Ya benar juga sih, aku pikir-pikir harus ada tindakan gitu loh. Kalau nggak ada tindakan mau sampai kapan? Itu. Ini Bang sampai harus melapor, biasanya di bawah santai aja Bang Denny juga. Iya. Sampai akhirnya harus melapor, kenapa sih Bang? Ya, jadi kenapa kita sampai akhirnya melapor itu karena ini kan berulang-ulang gini terus nggak jelas. Kesannya membuat opini di masyarakat ada keraguan nih, ya betul kan? Nah keraguan ini harus dijawab dong. Saya pribadi harus melakukan sikap karena dianya sendiri cuma tarik ulur. Nah, saya melakukan sikap, saya mau menghubungi Pak Anwar dari Muhammad Anwar Associate bersama Pak Sogi untuk menjadi ahli kuasa hukum saya, melaporkan ini supaya diselesaikan di ranah hukum, supaya jelas nih aturan mainnya ada, jangan cuman saling lempar isu di sosial media, akhirnya netizen berantem, menimbulkan dosa, fitnah, asumsi, apalah macam-macam gitu ya Pak kira-kira. Jadi buat Ferni, sebenarnya bukan buat Ferni sebenarnya,
buat anak. Kalau suatu hari anaknya nonton jejak digital ini, saya pengen bilang, jangan salahkan dirimu. Jangan merasa bahwa kamu tidak pantas. Kamu pantas hidup di dunia, kamu punya jalanmu, dan kamu pantas untuk menjadi orang baik.